di antara nanti kalau udah punya anak di umur tua juga cemas, nggak punya anak juga nanti di masa tuanya cemas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mama K di channel seorang pengangguran yang banyak kerjaannya. Siapa lagi kalau bukan channelnya Mama K Ngehome, si ibu rumah tangga. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dimudahkan dalam segala urusan, murah rezeki dan selalu happy. Amin. Masih seputar tentang perjuangan Mama K menjadi pejuang garis 2 ya guys. Mama K mau sharing-sharing lagi karena kemarin sebenarnya banyak banget yang mau diomongin, cuman takut waktunya kelamaan, jadinya mungkin takut bosen nontonnya. Jadi sekarang juga Mama K mau sharing-sharing lagi apa sih yang menjadi kecemasan Mama K dan Bapak K sebagai seorang pejuang garis 2 gitu. Pasti ada ya guys kecemasan-kecemasan gitu yang dialami orang-orang yang belum punya momongan gitu, termasuk Mama K. Ini aku sambil nyetrika ya guys, biar kerjaan rumah kelar, sharing-sharingnya pun kelar. Oke, jadi guys, hal yang Mama K cemaskan itu sebagai pejuang garis 2 ya, kemarin kan udah Mama K sharing juga ya, bahwa diantaranya kan kecemasan Mama K terhadap komentar-komentar orang lain yang menyakitkan itu. Kita kulik kembali ya guys. Diantaranya kan kemarin ada yang ngomong kalau mungkin belum diberi momongan itu karena mungkin kalau udah dikasih momongan tuh belum tentu bisa ngurus anaknya gitu. Jadi di pikiran Mama K juga sempat berpikir kalau memang karena nggak bisa ngurusnya, kenapa di luar sana orang yang bahkan nggak bisa ngurus anak, yang kita bisa lihat di kadang di berita-berita ya guys, ada seorang ibu membunuh anaknya, ada seorang ibu yang bunuh diri setelah membunuh anaknya, ada orang yang baru melahirkan lalu anaknya mereka buang. Apakah dengan kejadian semacam itu Allah tuh nggak tahu kalau orang-orang ini ketika akan diamanahkan seorang anak, mereka akan melakukan hal negatif itu gitu. Akhirnya kan berpikir semacam itu ya guys. Terus seandaikan memang kalau belum diberikan momongan, kita berpikir positif lah, misalkan ya guys, berpikir positif kalau kita tuh belum diberi momongan karena mungkin nanti suatu saat ketika kita diberi momongan itu, keadaan rumah tangga kita tuh bukannya malah tambah lebih baik, tapi malah tambah nggak baik gitu. Mungkin keadaan finansialnya yang tadinya bagus jadi nggak bagus, atau mentalnya belum kuat, nanti terjadi baby blues atau semacamnya. Nah kalau berpikir seperti itu, kita kan berdoa dan berusaha agar tidak terjadi kedepannya itu hal-hal buruk semacam itu ya. Kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya memang nanti keadaan memiliki keturunan tidak menjadikan ekonomi kita lebih bagus, mental kita jadi nggak bagus, mohon baguskanlah gitu. Kan Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, Allah bisa dalam segala hal, memperbaiki dalam segala hal gitu. Kalau emang nantinya nggak baik ya perbaiki gitu. Allah maha bisa segalanya itu. Takdir yang nggak baik bisa diubah menjadi baik, maka kabulkanlah gitu. Seakan-akan kita tuh kayak maksa ya. Kita mungkin sebagai manusia biasa merasanya bahwa perjuangan kita itu udah semaksimal mungkin gitu, menurut kita gitu, sebagai manusia biasa. Tapi kembali lagi guys, keinginan manusia itu belum tentu ketika dikabulkan itu terbaik buat manusia itu sendiri. Tapi kalau keinginan Allah sudah pasti itu adalah hal yang terbaik untuk hambanya gitu, baik nanti di masa depan, di masa yang akan datang, itu tuh pasti yang terbaik buat hambanya. Allah tuh pasti akan bertanggung jawab atas apa yang sudah
dia kehendaki terhadap hambanya gitu. Kita tuh hanya perlu berikhlas dan berlapang dada, lalu berikhtiar dan berdoa. Selebihnya nanti Allah yang akan memperbaiki semuanya gitu. Kita harus menerima takdir gitu atas apa yang telah ditakdirkan kepada kita gitu. Itulah diantaranya kecemasan terhadap komentar-komentar jahat itu ya guys. Makanya diharapkan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan bisa memahami kecemasan-kecemasan kita sebagai pejuang garis 2, teman-teman tuh bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Bukan berarti wah takut nih nanti ngomong ini salah, enggak, bukan seperti itu ya guys. Kita bisa menyampaikan lebih secara positif lagi, lebih secara baik lagi agar bisa diterima gitu. Misalkan kita memiliki saran-saran atau komentar terhadap kami pejuang garis 2 gitu. Nah, diantaranya lagi kecemasan kita itu, kecemasan aku ya sama suami itu adalah ketika pernikahan sudah berjalan lama, semakin bertambahnya tahun, terus kita tuh belum dikasih momongan, itu kan pasti muncul kecemasan di mana nanti kita diberikan momongan tapi usia kita sudah bukan usia produktif lagi, misalkan udah tua, udah berumur. Itu kan ada kecemasan tersendiri ya guys. Takut nanti kita tidak bisa membiayai anak kita, kita tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan anak kita, kita juga sudah tidak mampu lagi dan tidak kuat lagi untuk mengiringi perjalanan anak kita menjadi dewasa karena kita sudah tua dan anak kita baru lahir, misalkan kayak gitu ya guys. Tapi sih kita berdoanya jangan sampai seperti itu ya guys. Nah, itu juga menjadi kecemasan tersendiri bagi aku sebagai pejuang garis 2. Lalu kecemasan yang lain, nanti ketika aku dan suamiku udah tua, itu nanti siapa yang bakalan ngurus gitu, nanti siapa yang bakalan nemenin kita, nanti siapa yang bakal bantuin kita di saat kita tuh udah tua, kita udah gak produktif lagi, semuanya serba terbatas, tenaga kita terbatas, kita juga tidak bisa seperti muda lagi gitu. Kecemasan-kecemasan itu tuh ada guys, diantara nanti kalau udah punya anak di umur tua juga cemas, gak punya anak juga nanti di masa tuanya cemas. Nah, itulah guys yang menjadi kecemasan aku pribadi. Nah, ternyata ketika kita dipikir lagi guys, kita mendapat masukan-masukan positif, kita bersama dengan orang-orang yang positif yang menemani kita, menemani perjalanan kita mampu berpikir positif lagi. Kita mampu berbaik sangka terhadap kehendak Allah lagi, bahwa siapa yang bisa menjamin masa depan kita atau masa depan anak kita gitu. Walaupun nanti ketika emang lahir di saat kita sudah tua, toh yang menjamin bukan kita loh, anak kita itu yang menjamin bukan kita, karena yang menjamin itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Nanti di dewasanya seperti apa, ke masa depannya seperti apa, itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua tuh hanya perantara, adalah orang-orang yang ditunjuk untuk membersamai anak ini gitu. Amanah, kita tuh hanya diberi amanah. Selebihnya tanggung jawab terhadap masa depannya, nanti ke depannya seperti apa, itu tuh hanya Allah yang maha mengetahui dan maha berkuasa gitu itu guys. Nah, itu tentang anak kita ya guys, apalagi tentang diri kita juga sama. Sebagai manusia semua rata, kita tuh semua adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi kecemasan-kecemasan kita tentang masa depan, tentang orang lain, entah itu tentang anak kita, orang tua kita, saudara kita, itu tuh sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kecemasan itu boleh jadi secara manusiawi, nggak munafik, boleh terbesit di pikiran kita ya guys. Cuman jangan diolah terlalu lama
jangan difikirkan terlalu dalam gitu. Cukup ketika kecemasan itu muncul, kita harus bisa langsung menangkis bahwa Allah ini yang menciptakan kita ini sudah akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita nanti dari awal sampai akhir. Jadi apapun kehendaknya yang Allah ini berikan kepada kita, kita hanya perlu menerima, berikhlas, berlapang dada sambil berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar masa depan kita tuh bagus. Tapi ketika Allah menghendakinya tidak sesuai dengan keinginan kita, pastikan di dalam diri kita mempercayai bahwa keinginan Allah itu di atas segala-galanya kebaikan kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, itulah guys, jadi momen dimana Mama Ke merasa cemas dengan segala problematika yang Mama Ke alami di dalam perjuangan ini. Akhirnya semua tuh bisa kita serahkan lagi kepada yang menguasai alam semesta, yang menguasai kita gitu. Jadi intinya itu adalah berhusnuzon, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Semoga nanti jalannya kita itu lebih baik, bagaimanapun nanti keadaannya, kita diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Di saat ini kita hanya perlu menjadi orang yang lebih baik, berkumpul dengan orang-orang yang positif, berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita ke yang lebih baik, atau kita juga bisa mengarahkan mereka menjadi lebih baik, saling bermanfaat di sisa-sisa umur kehidupan kita. Karena nanti toh pada akhirnya kita tuh semua yang kita jalani di dunia ini ya tujuannya hanya akhirat. Begitulah guys, sharing-sharing dari Mama Ke. Semoga video ini sampai di kalian, bisa saling menguatkan, bisa bermanfaat juga untuk kalian sebagai sesama pejuang garis 2. Kalian juga bisa sharing di kolom komentar bagaimana perjuangan kalian gitu. Oke guys, sampai di sini dulu ya sharing-sharing kita. Terima kasih supportnya. Yang belum subscribe, mohon di subscribe, ditekan tombol loncengnya, di like dan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.